Siap menuntun Civitas Akademi, kobarkan semangat yang tak letih. OSMAN 1 Paberiwai, OSMAN 1 Paberiwai. Namamu selalu terpatri di dalam sanubari kami. Majulah terus bersama anak bangsa di atas indahnya padang humbang. Selamat berjumpa untuk kita semua. Yang terhormat, para penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya, Yohanes Ojong Nokom, sebagai guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 1 Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 503 047 721 86004. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan mengadakan ujian praktek memimpin pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 1 Paberiwai. Saya akan mengadakan ujian praktek ini dengan membawa tema bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak. Selamat pagi, Pak. Senang bertemu dengan semua. Bagaimana kamu sehat? Sehat. Kamu juga sehat. Puji Tuhan kita semua sehat. Saya bersyukur dan tentunya kita juga bersyukur kita boleh bertemu lagi di dalam ruangan kelas ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya juga kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Untuk kita mendaraskan doa bersama, saya mengajak kalian untuk membuka halaman 29, atau bisa juga nanti kalian bisa melihat di layar proyektor. Allah yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menetapkan ini karena kebijaksanaan yang kuat sehingga Engkau pun telah mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami yang seringkali tidak kami pahami, karena dalam jauh berbeda dari pengetahuan kami dan pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Berilah kami pengertian kebijaksanaan, supaya seperti Kau, kami tidak mencintai kebijaksanaan dan kata-kata dan kuasa yang kami mengasah. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar yang pikiran dan kebijaksanaan pertama yang terbaik, dan melangkah jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, guru kebijaksanaan sejati. Dialah Tuhan antara kami. Amin. Rosalia Murangguna. Hadir, Pak. Kosmas Amaramba Andun. Hadir, Pak. Desilia Uruhida. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Ternyata kamu hadir semua. Puji Tuhan. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana biasanya pembelajaran kita selalu dimulai dengan kesepakatan kelas. Oleh karena itu,
saya mengharapkan kalian bisa menambahkan dari kesepakatan kelas yang ada. Ini saya sudah menyiapkan kesepakatan kelas kita sebagaimana yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama saling menghargai, yang kedua disiplin, dan yang ketiga aktif dalam pembelajaran. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kesepakatan kelas ini. Saya Pak, Baik, silakan Desi ya. menggunakan handphone di dalam kelas saat guru mengizinkan. Baik, menggunakan handphone di dalam kelas saat guru mengizinkan. Sepakat ya, Kak? Sepakat. Oke, dengan demikian selama proses pembelajaran ini kalian akan menggunakan HP sejauh Pak Guru mengizinkan. Seperti itu ya. Ada 5 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan satu pesan saja. Menjelaskan satu pesan berdasarkan teks Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan satu pesan dari ajaran gereja dalam Intermirifika 9 dan Intermirifika artikel 10. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan satu pesan Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet. Yang keempat, kamu dapat menjelaskan dampak positif dan dampak negatif penggunaan media massa sebanyak masing-masingnya 4 dampak atau 4 hal. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan 5 upaya untuk menghindari hoax. Baik, sekarang saya minta kalian melihat gambar-gambar yang ada di layar. Apakah kamu merasa asing dengan barang ini? Tidak. Baik. Itu artinya hampir semua kita pasti sudah menggunakan barang-barang ini. Ini yang pertama ini apa? Instagram. Yang ini apa? Facebook. Sudah biasa menggunakan toh? Sudah. Yang ini saya tidak tahu, kamu tidak tahu ini. Ada yang tahu ini? Tidak, Pak. Yang ini? Twitter. Ya. Dari media yang tadi saya tunjukkan kepada kalian, media apa saja yang sering kamu gunakan? Facebook ya. Kamu juga. Baik. Apa lagi yang sering kamu gunakan? WhatsApp. Sama ya. WhatsApp. Untuk apa kamu menggunakan media tersebut? Pak, Oke, berikut. untuk berkomunikasi dengan orang lain, Pak. Untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang paling pertama kita berkomunikasi dengan orang tua, yaitu yang jauh dari orang tua, siapa yang jauh dari orang tua? Hampir semua. Pak Guru juga jauh dari keluarga. Hampir setiap hari video call atau telepon dengan istri dan anak, bersama anak. Mungkin ada yang lain. Untuk apa kita menggunakan media sosial? Mungkin ada yang lain. Rosalia, sekarang. Untuk mencari bahan belajar, Pak. Oke, untuk mencari bahan belajar. Nah, ya. Kita bisa menggunakan media sosial untuk mencari bahan belajar. Kadang guru atau misalnya kami dosen membagikan bahan belajar kita melalui WhatsApp. Tinggal kita download, sudah kita bisa baca. Kalau zaman dulu kami ya, zaman kami dulu, kami sering dengan harus buku fisik ini, tidak ada buku elektronik atau buku elektrik. Bahan belajar elektrik tidak ada. Itulah kemudahan dari media sosial sekarang. Kita bisa mengakses dengan mudah bahan belajar. Mungkin ada lagi. Untuk apa kita menggunakan media tersebut? Saya, Pak. Oke, Desi. Untuk mencari hiburan, Pak. Untuk mencari hiburan. Bukan hanya mencari hiburan, tetapi kita memberikan hiburan orang lain. Jadi sekarang orang TikTok. Orang TikTok bahkan dari dapur ya. Ketika goreng ikan TikTok. Ya tidak? Ya. Ketika orang potong kayu TikTok. Bahkan teman saya di Facebook kami selalu pantau teman. Ada yang buat TikTok itu pada saat dia mau makan. Mulai dia olah dia punya makanan itu sampai dengan dia mau makan dia TikTok.
dengan olahan tradisional. Kapan waktu yang paling banyak kamu gunakan media tersebut? Saya Pak, Oke, galang. kadang malam Pak, kadang siang terutama saat sedang sendirian. Kadang malam, kadang siang, waktu yang tidak tertentu. Tapi terutama waktu sendirian. Tapi saya minta kalian, ketika kalian berada bersama orang lain, mohon izinnya. Misalnya ada teman, kakak atau teman saya tidak telepon. Itu etika kita dalam komunikasi. Itu penting. Baik, terima kasih atas jawaban kalian. Sekarang saya minta kalian untuk menonton sebuah video pendek yang mungkin menginspirasi kita. Apakah ada persoalan atau masalah yang kamu temukan dalam video tersebut? Ada ya? Apa saja masalah yang kamu temukan dalam video tersebut? Silakan. Saya Pak. Ini silakan. Yang saya temukan di dalam video tersebut tadi itu gadis tersebut lebih banyak menghabiskan waktu dalam untuk bermain handphone. Oke, lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain handphone. Kamu lihat posisinya di mana tadi? Dia main HP di mana tadi? Kamar. Mungkin ada lagi. Apa masalah yang kamu temukan dalam video tersebut? Mungkin ada lagi. Saya Pak, Mas. yang saya temukan adalah gadis tersebut ditipu oleh orang yang ada di media sosial. Wih, benar ya? Benar Gadis itu tertipu oleh siapa? Oleh orang yang tidak dia kenal. Dia tergiur dengan melihat wajah seorang cowok atau seorang pemuda yang ganteng yang ada di foto media sosial. Ternyata bukan orang sesungguhnya. Itu terjadi ya di Facebook. Iya. Mungkin ada lagi. Apa masalah? Silakan Pak Agus. Ya. Yang saya temukan adalah dia terkejut sebab orang yang dia temui berbeda dengan wajah yang ada di media sosial. Benar kok? Dia kaget, dia terkejut. Kamu lihat laki-laki tua itu, bapak tua itu akhirnya mau tarik dia lagi. Dia kaget tadi. Dia tidak. Dia terkejut ternyata orang yang ada di gambar di media sosial berbeda dengan orang yang dia lihat secara langsung. Baik, saya dan kalian mengakui bahwa video tadi punya masalah. Video tadi punya masalah atau kita menemukan persoalan-persoalan di dalamnya. Maka saya akan mengajak kalian untuk mendalami masalah-masalah tersebut dengan menggali informasi dari buku pelajaran sebentar ya. Nanti kamu bisa melihatnya di dalam pelajaran. Lalu kita akan mendalami masalah-masalah tersebut mulai membaca kitab suci. Baca kitab suci Markus bab 2 ayat 3 sampai 8. Lalu sebentar kalian akan saya minta untuk menyelesaikan pertanyaan dalam LKPD 1 dan LKPD 2. Silakan membaca buku di halaman 52. Kita membaca Injil atau teks Injil
di halaman 52. Murid-murid memetikkan pada hari Sabat. Sama-sama. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di dalam dan sementara jalan murid-muridnya memetik di dalam. Maka katalah lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya, belum pernah kamu baca apa yang berkata ketika mereka yang memilikinya berperang dan berjalan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiat dan menjadi sebagai imam besar dan makan roti saja, lalu makan roti saja itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam dan menerima juga daripada pilihan. Lalu Yesus berkata, hari Sabat adalah manusia bukan manusia. Jadi anak manusia juga. Nah, sekarang kita sudah membaca teks kita suci. Sekali lagi kita akan mendalami persoalan-persoalan termasuk tadi dengan mendalami bacaan ini sementara, dan juga kita akan menggali informasi melalui beberapa bacaan. Sementara kalian akan dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok satu akan menyelesaikan LKPD 1, lalu kelompok 2 akan menyelesaikan LKPD 2. Kalian diminta untuk mengumpulkan data atau informasi untuk mendalami masalah-masalah tadi melalui buku pelajaran halaman 52 sampai dengan 56. Oleh karena itu silakan kalian dibagi ke dalam dua kelompok. Pertanyaan LKPD 1 oleh kelompok 1. Yang pertama, apa pesan Yesus melalui Injil Markus bab 2 ayat 3 sampai 8? Yang kedua, apa pesan ajaran gereja dalam Intermilifica artikel 9? Yang ketiga, apa pesan ajaran gereja dalam Intermilifica artikel 10? Pertanyaan untuk LKPD 2 oleh kelompok 2. Pertama, apa pesan Dewan Kekuasaan untuk komunikasi sosial gereja dan internet? Yang kedua, apa dampak positif dari media sosial? Yang ketiga, apa dampak negatif dari media sosial? Dan yang keempat, jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hoax. Baik anak-anak sekalian, saya sudah melihat bahwa kalian sudah mengerjakan tugas kalian dan menyiapkan data-data kalian, informasi kalian untuk dipresentasikan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Iya Pak. Kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator akan memandu presentasi ini. Dan kepada teman-teman saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi kita. Pertanyaan pertama, apa pesan Yesus melalui Injil Markus 2 ayat 23 sampai 28? Pesan Yesus adalah kita harus memiliki sikap bijaksana dan berbuat baik kapan dan dimanapun. Pertanyaan yang kedua, apa pesan ajaran gereja dalam Intermilifica 9? Pesan ajaran gereja dalam Intermilifica 9 adalah menggunakan media sosial sejauh dapat menambah nilai keutamaan
dan pengetahuan. Namun hindari penggunaan media sosial jika menimbulkan kehancuran hidup rohani, membahayakan sesama karena contoh buruk, menghalangi beredarnya informasi baik, dan mendukungnya tersiarnya informasi yang buruk. Dan pertanyaan ketiga, apa pesan ajaran gereja dalam Inter Mirifica 10? Pesan ajaran gereja dalam Inter Mirifica 10 adalah, ajaran ini pertama memberi pesan untuk orang-orang muda dan orang tua, menggunakan media sosial dan berusaha untuk selektif dalam mendengar, melihat, dan membaca media sosial. Di samping itu, orang tua seharusnya menjaga agar bentuk-bentuk media sosial yang bertentangan dengan iman dan tata susila tidak sampai digunakan di dalam rumah tangga, serta berusaha agar hal itu juga tidak ditemukan oleh anak-anak di luar rumah. Jadi baik teman-teman, itulah hasil dari diskusi kami tadi. Sebelum kami menutup presentasi kami, mungkin ada teman-teman dari kelompok 2 yang mau bertanya, kami persilakan. Saya teman. Bagaimanakah pendapat kelompok saudara berkaitan dengan anak-anak yang berusia dari 1 sampai 5 tahun yang menggunakan HP untuk menonton? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Menurut kami hal itu diperbolehkan saja jikalau dalam pemantauan orang tua. Hal itu juga beralasan bahwa biasanya anak-anak menggunakan HP untuk nonton video anak-anak atau nyanyian anak-anak. Pantauan yang kami maksud di sini adalah dalam batas waktu durasi yang wajar, misalnya 20 menit atau 30 menit saja. Jadi baik Pak Guru dan teman-teman, demikianlah presentasi kami. Atas perhatian Pak Guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan saya mempersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada saudari yang memaparkan materi, kesempatan kami berikan. Pertanyaannya adalah, apa pesan Dewa Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet? Pesan Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet, media sosial khususnya internet harus digunakan dengan baik untuk kegiatan evangelisasi dan katekese. Internet mesti digunakan untuk menyebarkan data dan informasi yang penting untuk orang Katolik dan bukan orang Katolik. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa dampak positif dari media sosial? Jadi dampak positif dari media sosial antara lain: 1. Dapat memberi informasi dengan cepat. 2. Dapat membangun sikap peduli dengan orang lain. 3. Dapat membangun relasi dengan mudah. 4. Memberi kemudahan dan bidang pendidikan dan belanja. Pertanyaan ketiga adalah, apa dampak negatif dari media sosial? Dampak negatif dari media sosial yaitu, yang pertama, sering terjadi penipuan, pembunuhan, pencurian, dan penculikan. 2. Membuat orang susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Yang ketiga, media sosial membuat orang menjadi egois sebab banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan internet. Yang keempat, anak-anak muda atau remaja menjadi lalai dan tidak membagi waktu dengan baik. Pertanyaan yang keempat ialah, jelaskan upaya yang dilakukan untuk menghindari hoax. Jadi, upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari hoax antara lain: pertama, hati-hati dengan judul provokatif atau yang sifatnya menghasut agar tidak mudah terpengaruh. Kedua, mencermati alamat situs, apakah sudah diikuti oleh Dewan Pers atau belum. Ketiga, periksalah fakta langsung dari sumbernya. Keempat, cek keaslian foto yang ada di media sosial. Kelima, ikut serta dalam forum diskus anti-hoax. Baik Pak Guru dan teman-teman, demikianlah hasil diskusi kelompok kami.
Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Saya teman. Baik, silakan. Bagaimana pendapat kelompok 2 tentang orang-orang muda atau remaja yang tinggal di kos tanpa pantauan langsung oleh orang tua dan banyak menggunakan waktu untuk bermain game? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, orang tua seharusnya memantau anak-anak mereka walau dari jauh. Misalnya, orang tua mereka menanyakan tentang keaktifan sekolah mereka, menanyakan guru tentang perkembangan belajar anak walau hanya lewat handphone. Yang kedua, di sekolah melakukan kegiatan rohani atau seminar untuk memberi kesadaran kepada para orang muda untuk bijaksana menggunakan media sosial. Baik Pak Guru dan teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami. Atas perhatian Pak Guru dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Baik anak, terima kasih kamu sudah mempresentasikan pekerjaan kalian atau hasil diskusi kalian. Sebelum kita lanjut ke tahap yang berikutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan satu lagu. Bisa ya? Bisa. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang Pak Guru hanya memberi penegasan atau beberapa kesimpulan saja. Yang pertama, untuk menghindari hoax, terapkanlah prinsip 3S. Saya selalu sampaikan ini. 3S itu maksudnya saring sebelum C. Hal ini tidak berarti bahwa kita menolak media sosial, tetapi kita sedang mewujudkan sikap kritis. Lalu berikut. Media sosial atau media massa semestinya dipergunakan untuk kesejahteraan hidup manusia, bukan sebaliknya untuk menghancurkan tatanan nilai dan kehidupan manusia. Yang ketiga, kita mesti belajar dari sikap Yesus yang dengan tegas untuk kritis dan bijaksana dalam melakukan sesuatu, asalkan hal itu berbuah kebaikan dan berlandaskan cinta kasih. Yang berikut, orang muda dan orang remaja semestinya tangguh dan berusaha untuk mengendalikan diri dalam tawaran negatif dari penggunaan media sosial. Yang berikut, peran orang tua sangat penting dalam membimbing anak-anak untuk menggunakan media sosial. Yang berikut, untuk kita, jika ada persoalan hidup, janganlah umbar-umbarnya di media sosial, tetapi curhatlah kepada orang tua, kakak kita, karena di dalam doa-doa mereka nama-nama kita disebut. Jika kita memiliki beban hidup, jangan lupa untuk curhatkan kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya beban hidup, jangan lupa curhatkan kepada Tuhan, bukan kepada media sosial. Itu saja pesan saya, beberapa kesimpulan dari saya, dan juga sekaligus pesan saya untuk kalian. Sekarang saya minta kalian berdiam diri untuk memikirkan satu atau dua kata, referensi satu dua kata. Kalian diam diri dan tuliskan itu sebentar di dalam kertas potit dan kamu akan tempelkan di papan tulis.
Terima kasih kamu sudah menempelkan refleksi satu dua kata kalian di papan tulis. Sekarang Pak Guru akan mengambil beberapa kertas post-it dan membacakan beberapa kata yang ada di dalamnya, dan saya minta pemiliknya untuk bisa menjelaskan kata-kata itu terhadap kita semua. Di sini saya ambil kertas post-it milik Arsinta. Dia tulis di sini hoax. Arsinta, bisa tidak Arsinta menjelaskan kepada kami mengapa Arsinta menulis kata hoax? Silakan jelaskan kepada kami. Hoax adalah berita bohong yang kadang menyesatkan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik, hoax adalah berita bohong dan bisa menyesatkan diri dan juga menyesatkan orang lain. Terima kasih. Yang berikut, Ince Hamuniha. Silakan, Nona tulis di sini media sosial. Nona bisa jelaskan kepada kami, pertanggungjawabkan kepada kami, mengapa Nona menulis kata media sosial? Media sosial adalah fasilitas yang diciptakan untuk kesejahteraan hidup manusia, bukan sebaliknya memberi kehancuran atas hidup manusia. Astuti Anahuta. Saya, Pak. Oke, silakan. Nona tulis di sini bersikap kritis. Coba Nona jelaskan kepada kami atau kepada kami semua, mengapa Nona menulis kata bersikap kritis? Bersikap kritis karena Yesus mengajarkan saya untuk kritis atau bijaksana dalam menggunakan media sosial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, terima kasih. Saya senang sekali kalian mengikuti proses pembelajaran dengan aktif dan penuh semangat. Mengakhiri proses pembelajaran kita ada baiknya mengakhirinya dengan doa. Oleh karena itu, mungkin ada di antara kalian yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Oke, Yohana, terima kasih banyak. Silakan. Buat teman-teman, mari kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat penyertaan-Mu, tuntunanmu, bimbinganmu kepada kami dari awal kegiatan kami hingga kami boleh menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kegiatan yang telah kami lakukan pada hari ini. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.